Bapak-bapak, Eyang Kakung, pernah merasa mesin tidak segreng dulu? Semangat ada, tapi kadang tubuh rasanya kurang mendukung. Ini hal yang sangat wajar dialami pria seiring bertambahnya usia, tapi seringkali malu untuk dibicarakan. Bagaimana kalau saya bilang ada cara sederhana, warisan leluhur yang mungkin bisa membantu melancarkan aliran dan mengembalikan sedikit percikan itu hanya dengan menekan beberapa titik di tubuh kita? Penasaran? Mari kita bahas pelan-pelan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam asik untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lansia Asik. Saya Dr. Rahma. Hari ini kita akan menyentuh topik yang mungkin sedikit sensitif, tapi sangat penting bagi keharmonisan dan kepercayaan diri para bapak dan eyang kakung. Kita akan jelajahi titik-titik harapan yang mungkin bisa membantu vitalitas. Sebelum lanjut, saya minta tolong ya, klik tombol subscribe merah di bawah dan nyalakan loncengnya, biar kita terus terhubung. Bapak-bapak, eyang kakung sekalian, topik kita hari ini adalah soal vitalitas pria di usia senja. Lebih spesifik lagi tentang fungsi ereksi. Saya tahu ini adalah topik yang seringkali dianggap tabu, bikin malu, atau bahkan bikin minder. Banyak pria merasa sendirian saat mengalami perubahan ini, merasa kejantanannya berkurang, merasa mengecewakan pasangan, akhirnya dipendam sendiri, jadi stres dan malah memperburuk keadaan. Bapak-bapak, eyang kakung sekalian, topik kita hari ini adalah soal vitalitas pria di usia senja. Lebih spesifik lagi tentang fungsi ereksi. Saya tahu ini adalah topik yang seringkali dianggap tabu, bikin malu, atau bahkan bikin minder. Banyak pria merasa sendirian saat mengalami perubahan ini, merasa kejantanannya berkurang, merasa mengecewakan pasangan, akhirnya dipendam sendiri, jadi stres dan malah memperburuk keadaan. Saya ingin bapak-bapak tahu satu hal, Anda tidak sendirian. Penurunan fungsi ereksi atau kesulitan mempertahankannya, yang dalam istilah medis disebut disfungsi ereksi atau DE, adalah hal yang sangat umum terjadi seiring bertambahnya usia. Ini bukan aib. Ini bukan berarti Bapak gagal sebagai pria. Ini adalah perubahan biologis yang dipengaruhi banyak faktor. Saya punya pasien, sebut saja Pak Soleh, usianya 68 tahun. Beliau datang dengan ragu-ragu. Dokter Rahma, katanya pelan, saya ini malu sebenarnya mau cerita, tapi ya begitulah dok, udah setahun ini rasanya kok susah sekali mau berdiri, padahal keinginan masih ada. Istri saya juga jadi ikut murung. Saya lihat mata Pak Soleh, ada rasa sedih dan frustrasi di sana. Saya bilang, Pak Soleh, terima kasih Bapak sudah berani cerita. Ini langkah pertama yang hebat, Bapak tidak sendirian. Jutaan pria lain seusia Bapak juga mengalami hal yang sama. Ini bukan akhir dari segalanya. Mari kita cari tahu penyebabnya dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi, eyang, langkah pertama adalah buang jauh-jauh rasa malu. Mari kita hadapi ini dengan kepala tegak dan pikiran terbuka. Sebelum kita bicara solusinya, kita perlu paham dulu kenapa masalah ini bisa terjadi. Saya coba jelaskan dengan bahasa sederhana ya, eyang. Anggap saja organ vital pria itu seperti balon. Supaya balon bisa mengembang, ereksi, dia butuh diisi udara yang cukup. Nah, udara di tubuh kita itu adalah darah. Jadi, ereksi yang baik itu sangat bergantung pada aliran darah yang lancar ke area organ vital. Seiring bertambahnya usia, ada beberapa hal yang bisa bikin aliran darah ini mampet atau tidak selancar dulu. Pipa pembuluh darah kaku atau sempit. Sama seperti pipa air di rumah yang bisa bergerak, pembuluh darah kita juga bisa jadi kaku atau menyempit karena faktor usia, kolesterol tinggi, darah tinggi, atau diabetes. Kalau pipanya sempit, aliran darahnya ya jadi kecil. Pompa jantung melemah.
Jantung adalah pompanya. Kalau ada masalah jantung, pompanya kurang kuat mendorong darah. Kabel saraf terganggu. Perintah dari otak untuk mengisi balon itu lewat kabel. Kalau ada kerusakan saraf, misalnya karena diabetes atau cedera, perintahnya tidak sampai. Pabrik hormon melambat. Hormon testosteron juga berperan dalam gairah dan fungsi ereksi. Produksinya memang bisa menurun seiring usia. Faktor pikiran, stres atau cemas. Nah, ini juga penting. Kalau kita cemas, stres atau takut gagal, otak kita bisa memblokir sinyal untuk ereksi. Jadi, Eyang lihat kan, penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena pipanya, pompanya, kabelnya, pabriknya, atau bahkan pikirannya. Karena penyebabnya banyak, pengobatan medisnya juga beragam. Ada obat minum seperti pil biru, ada suntikan, ada alat bantu, tergantung penyebab utamanya. Dan itu semua harus di bawah pengawasan dokter ya Eyang. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah metode pendukung atau komplementer. Ini bukan pengganti obat dokter, tapi sesuatu yang bisa Eyang coba lakukan sendiri di rumah sebagai tambahan. Metode ini berasal dari pengobatan tradisional timur, usianya sudah ribuan tahun. Namanya akupresur. Apa itu akupresur? Gampangnya itu adalah teknik memijat atau menekan titik-titik tertentu di tubuh kita. Orang zaman dulu percaya titik-titik ini adalah pintu gerbang energi atau terhubung dengan organ-organ tertentu di dalam tubuh. Di video yang kita bahas hari ini disebutkan ada 3 titik yang dipercaya bisa membantu melancarkan aliran darah dan energi ke area vital pria. Kita sebut saja ini titik-titik harapan. Apakah ini pasti berhasil, Dok? Apakah ini ilmiah, Dok? Nah, ini yang harus saya luruskan. Dari kacamata medis modern, bukti ilmiah yang kuat untuk akupresur sebagai penyembuh langsung disfungsi ereksi itu masih terbatas. Tapi, banyak penelitian menunjukkan bahwa akupresur memang bisa mengurangi stres, merelaksasi otot, dan meningkatkan sirkulasi darah secara umum. Dan 3 hal ini, stres berkurang, otot rileks, sirkulasi lancar, secara tidak langsung bisa ikut mendukung fungsi ereksi yang lebih baik. Jadi, anggap ini sebagai pijat relaksasi plus yang mungkin punya bonus tambahan. Sebelum saya tunjukkan titiknya, saya jelaskan dulu teorinya, bagaimana penekanan di titik-titik ini dipercaya bisa membantu. Ingat ya Eyang, ini teori dari pengobatan tradisional dan penjelasan potensi mekanisme logisnya. Melancarkan aliran darah, sirkulasi. Teori akupresur percaya bahwa penekanan pada titik tertentu bisa membuka sumbatan di jalur energi atau meridian. Secara medis, kita bisa menafsirkannya begini. Pijatan atau tekanan di area tertentu bisa merangsang ujung-ujung saraf di kulit. Rangsangan ini mengirim sinyal ke otak yang kemudian bisa memicu pelebaran pembuluh darah, vasodilatasi di area yang terhubung, termasuk area panggul. Kalau pembuluh darahnya melebar, aliran darah ke organ vital jadi lebih lancar. Ingat, aliran darah lancar sama dengan kunci ereksi. Relaksasi saraf dan otot. Stres dan ketegangan adalah musuh besar vitalitas. Kalau kita tegang, pembuluh darah justru menyempit. Pijatan akupresur dikenal bisa memicu respons relaksasi di sistem saraf kita, mengaktifkan saraf parasimpatik. Ketika tubuh rileks, otot-otot, termasuk otot di sekitar panggul, ikut rileks dan pembuluh darah lebih mudah melebar. Mengurangi kecemasan performa. Bagi sebagian pria, masalah utamanya justru di pikiran. Takut gagal, cemas tidak bisa memuaskan pasangan. Akupresur seperti halnya pijat relaksasi lainnya bisa membantu menenangkan pikiran. Ketika pikiran lebih tenang, blokade mental yang menghambat ereksi bisa ikut terbuka. Jadi Eyang lihat,
Teorinya bukan menyembuhkan secara langsung, tapi lebih ke menciptakan kondisi tubuh yang lebih kondusif. Peredaran darah lancar, tubuh rileks, pikiran tenang, agar fungsi alami ereksi bisa berjalan lebih baik. Baik, sekarang mari kita mulai praktek. Titik pertama ini ada di telapak kaki kita. Dalam akupuntur, ini adalah titik ginjal nomor 1, KD1. Namanya Yongquan, artinya mata air menggelegak. Titik ini dianggap sebagai sumber energi vital. Di mana lokasinya? Gampang sekali, Eyang. Coba Eyang tekuk jari-jari kaki ke arah bawah, seperti mencengkram. Nanti akan terlihat ada lekukan di tengah-tengah telapak kaki, persis di bawah bola telapak kaki, bantalan di bawah jari. Nah, titiknya ada di tengah lekukan itu. Bagaimana cara menekannya? Duduk santai, angkat satu kaki, letakkan di atas paha kaki sebelahnya. Gunakan ibu jari jempol tangan Eyang. Tekan titik Yongquan tadi dengan tekanan yang cukup kuat tapi nyaman. Jangan sampai kesakitan ya, tekanannya stabil. Sambil menekan, Eyang bisa melakukan gerakan memutar kecil dengan jempol. Lakukan selama 1-2 menit di setiap kaki. Sambil menekan, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan, fokus pada sensasi di titik itu. Titik Yongquan ini dipercaya bisa menarik energi ke bawah, menenangkan pikiran, dan meningkatkan sirkulasi ke seluruh tubuh bagian bawah, termasuk area panggul. Titik kedua ini ada di kaki bagian dalam, sedikit di atas mata kaki. Dalam akupuntur, ini adalah titik limpa nomor 6, SP6, namanya San Yin Jiao, artinya pertemuan 3 yin. Titik ini dianggap sangat penting untuk kesehatan organ reproduksi dan sistem pencernaan. Di mana lokasinya? Ini juga gampang, Eyang. Cari tulang mata kaki bagian dalam Eyang, tonjolan tulang di sisi dalam pergelangan kaki. Letakkan 4 jari tangan Eyang, telunjuk, tengah, manis, kelingking, di atas puncak tulang mata kaki tadi. Jari-jarinya dirapatkan ya. Nah, titik San Yin Jiao itu ada persis di tepi atas jari telunjuk Eyang, sedikit ke arah belakang tulang kering. Kalau ditekan, biasanya terasa agak ngilu atau sensitif. Di mana lokasinya? Ini juga gampang, Eyang. Cari tulang mata kaki bagian dalam Eyang, tonjolan tulang di sisi dalam pergelangan kaki. Letakkan 4 jari tangan Eyang, telunjuk, tengah, manis, kelingking, di atas puncak tulang mata kaki tadi. Jari-jarinya dirapatkan ya. Nah, titik San Yin Jiao itu ada persis di tepi atas jari telunjuk Eyang, sedikit ke arah belakang tulang kering. Kalau ditekan, biasanya terasa agak ngilu atau sensitif. Bagaimana cara menekannya? Duduk santai, gunakan ibu jari, jempol, atau jari telunjuk Eyang. Tekan titik San Yin Jiao ini dengan tekanan yang sedang, tapi terasa. Mungkin akan terasa sedikit ngilu, itu wajar. Tahan tekanannya tanpa diputar selama 1-2 menit di setiap kaki. Bernafaslah dengan tenang. Titik San Yin Jiao ini dipercaya sangat kuat untuk melancarkan aliran energi dan darah di area panggul dan perut bagian bawah, serta menyeimbangkan hormon. Catatan penting, titik ini biasanya tidak boleh dipijat pada ibu hamil karena bisa merangsang kontraksi. Titik ketiga ini ada di perut bagian bawah kita. Dalam akupunktur, ini adalah titik Renmai nomor 4, CV4, namanya Guan Yuan, artinya gerbang asal mula atau gerbang utama. Titik ini dianggap sebagai pusat energi vital bawah dan tian bawah. Di mana lokasinya? Temukan pusar Eyang. Letakkan 4 jari tangan Eyang, telunjuk, tengah, manis, kelingking di bawah pusar sejajar garis tengah tubuh. Jari-jarinya dirapatkan. Nah, titik Guan Yuan itu ada persis di bawah jari kelingking Eyang di garis tengah perut. Bagaimana cara menekannya? Ini berbeda dengan 2 titik tadi. Untuk titik ini, kita pakai pijatan lembut atau penghangatan. Berbaringlah dengan nyaman.
Letakkan 1 atau 2 telapak tangan Eyang di atas titik Guanyuan ini. Lakukan gerakan memutar lembut searah jarum jam selama 2-3 menit. Jangan ditekan keras ya Eyang, cukup usapan lembut yang menghangatkan. Alternatif lain, Eyang bisa menggosok kedua telapak tangan sampai hangat, lalu tempelkan kehangatan itu di titik Guanyuan selama beberapa saat. Sambil melakukan ini, fokuskan pikiran Eyang ke arah perut bawah. Rasakan kehangatannya dan bernafas dengan tenang. Titik Guanyuan ini dipercaya bisa menguatkan energi ginjal yang berhubungan dengan vitalitas dalam pengobatan timur dan menghangatkan area panggul sehingga melancarkan sirkulasi. Nah, Eyang Kakung, Bapak-bapak, sekarang Eyang sudah tahu 3 titik harapan. Tapi di sini Dokter Rahma harus bicara jujur dan meluruskan. Judul video asli yang kita bahas tadi menyebut ereksi seketika. Dari kacamata medis, klaim seperti itu sangat berlebihan dan tidak realistis untuk metode akupresur. Menekan titik-titik ini tidak akan seperti menekan tombol remote yang langsung bikin TV nyala. Tidak begitu cara kerjanya. Lalu, apa gunanya dok? Gunanya adalah sebagai latihan rutin untuk membantu tubuh kita menciptakan kondisi yang lebih baik secara bertahap. Dengan rutin menekan titik Yongquan, mungkin sirkulasi ke kaki membaik, pikiran lebih tenang. Dengan rutin menekan titik Sanyinjau, mungkin aliran darah ke panggul lebih lancar. Dengan rutin menghangatkan titik Guanyuan, mungkin energi vital terasa lebih kuat. Efeknya bersifat akumulatif, menumpuk, dan perlahan. Kuncinya adalah konsistensi. Lakukan pijatan ini setiap hari, mungkin sebelum tidur atau saat bangun pagi, jadikan bagian dari rutinitas. Saya punya pasien lain, Pak Budi, 65 tahun. Beliau juga punya keluhan mirip Pak Soleh. Saya ajarkan titik-titik ini sebagai tambahan dari saran gaya hidup sehat lainnya. Beliau rutin melakukannya setiap malam. Sebulan pertama, beliau bilang belum ada perubahan signifikan, tapi beliau merasa tidurnya lebih enak. Bulan kedua, beliau mulai merasa badannya lebih segar dan sinyal-sinyal ke area vital terasa sedikit lebih baik. Setelah 3 bulan rutin, beliau baru bilang, "Dok, memang tidak instan, tapi saya merasa ada perbaikan." Lebih mudah terpancing, dan durasinya sedikit lebih lama. Jadi Eyang, kelola ekspektasi ya, jangan harapkan keajaiban dalam semalam. Anggap ini sebagai olahraga ringan untuk sirkulasi dan relaksasi Eyang. Sekarang, bagian paling penting dari semuanya. Peringatan wajib dari saya sebagai dokter. Tolong Eyang perhatikan baik-baik. Ini bukan obat penyembuh. Akupresur ini adalah terapi pendukung, bukan pengganti pengobatan medis untuk disfungsi ereksi atau penyakit penyebabnya. Wajib konsultasi dokter dulu. Sebelum Eyang mencoba ini, sangat penting untuk periksa ke dokter dulu. Kenapa? Karena disfungsi ereksi bisa jadi gejala awal dari penyakit serius lainnya seperti penyakit jantung, diabetes yang tidak terkontrol, masalah saraf, gangguan hormon. Jika Eyang hanya fokus pijat-pijat tapi tidak mengobati penyakit utamanya, itu bisa berbahaya. Dokter perlu cari tahu dulu akar masalahnya. Tidak untuk semua orang. Kalau Eyang punya kondisi medis tertentu seperti masalah pembekuan darah, sedang minum obat pengencer darah, atau punya luka atau infeksi di area titik pijat, metode ini mungkin tidak cocok. Tanya dokter Eyang dulu. Hentikan jika sakit. Pijatan harus terasa nyaman atau sedikit ngilu. Kalau terasa sangat sakit, segera hentikan. Mungkin Eyang menekannya terlalu keras atau salah titik. Jangan tinggalkan pengobatan medis. Kalau Eyang sudah dapat obat dari dokter untuk vitalitas atau penyakit lain, obatnya wajib tetap diminum. Jangan diganti dengan pijatan ini. Kesehatan Eyang adalah prioritas utama. Gunakan metode ini dengan bijak dan selalu dahulukan saran medis dari dokter. Eyang Kakung, bapak-bapak, 3 titik harapan ini adalah salah satu alat bantu yang bisa kita coba.
Tapi vitalitas sejati itu datangnya dari kesehatan tubuh secara menyeluruh. Pijat titik saja tidak akan cukup kalau pipa pembuluh darah kita masih tersumbat kolesterol, kalau pabrik hormon kita kekurangan bahan baku, atau kalau pikiran kita masih penuh stres. Jadi, sambil rutin mencoba akupresur ini, jangan lupakan 5 pilar lansia asik yang selalu saya ingatkan. Jaga piring, kurangi gorengan, makanan manis, perbanyak sayur, buah, ikan omega 3 bagus untuk sirkulasi, dan lemak sehat, alpukat, kacang. Gerak asik, olahraga rutin, jalan kaki, senam ringan, itu wajib untuk melancarkan darah dan menyehatkan jantung. Kelola stres, cari cara untuk rileks, bisa dengan zikir, meditasi, hobi, atau ngobrol santai. Tidur berkualitas, tidur cukup sangat penting untuk keseimbangan hormon. Stop merokok dan hindari alkohol. 2 hal ini adalah musuh besar pembuluh darah dan vitalitas. Ingat Pak Budi tadi, beliau merasakan perbaikan setelah 3 bulan, bukan hanya karena pijat titik, tapi karena beliau juga mulai lebih rajin jalan kaki dan menjaga makan. Ini adalah usaha tim. Eyang Kakung, bapak-bapak sekalian, membicarakan vitalitas di usia senja itu penting. Ini bukan cuma soal hubungan dengan pasangan, tapi juga soal kualitas hidup dan kepercayaan diri kita sebagai pria. Jangan pernah merasa malu atau putus asa. Perubahan itu wajar, tapi kita selalu bisa berusaha. Akupresur 3 titik harapan ini adalah salah satu ikhtiar pendukung yang bisa Eyang coba. Lakukan dengan rutin, sabar, dan jangan lupakan 5 pilar gaya hidup sehat. Yang paling penting, selalu konsultasikan keluhan Eyang ke dokter untuk dicari penyebab utamanya. Ingat Eyang tidak sendirian. Saya Dr. Rahma. Kalau Eyang merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan share ke teman-teman Bapak di grup WA. Mari kita saling mendukung untuk tetap sehat, bugar, dan asik di usia emas. Tulis di komentar ya, apa harapan Eyang untuk vitalitas di usia sekarang. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.